Zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, manusia purba hidup dengan cara nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat. Alhasil, manusia purba belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Kondisi ini pun mendorong manusia purba merekayasa bagaimana cara menyampaikan pesan agar kehadiran mereka dapat diterima oleh kerabatnya. Salah satu media yang digunakan untuk menulis adalah daun lontar. Daun lontar biasa digunakan sebagai bahan kerajinan dan naskah. Kebiasaan menulis di daun lontar juga dilakukan pada sejak zaman Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan Mataram. Kehidupan masyarakat paling awal di Indonesia oleh para ahli dibagi atas dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri atas zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu Madia atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum. Sedangkan zaman logam terdiri dari zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Dari zaman-zaman tersebut, hanya zaman tembaga yang tidak pernah berkembang di Indonesia. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua ini berlangsung selama kala Pleistosen. Zaman ini berlangsung kurang lebih 600 tahun yang lalu. Kemudian ada peninggalan budaya. Yang pertama, kebudayaan Pacitian. Alat-alat bantu ditemukan oleh Van Koenigswald pada tahun 1935 di Kali Baksoko, Jawa Timur. Alat ini merupakan kapak genggam, kapak perimbas, kapak menetak, flak. Yang kedua, ada kebudayaan Ngandong. Alat-alat zaman ini ditemukan di Ngandong dekat Ngawi, Jawa Timur. Alat ini merupakan kapak genggam dari flak. Di samping itu, pada kebudayaan Ngadong ditemukan alat-alat dari tanduk. Alat dari tulang tersebut merupakan alat penusuk, yaitu belati. Ujung tombak dengan gergaji pada kedua sisinya dan alat pengorek ubi dan keladi. Kemudian ada manusia pendukung, yaitu Pithecanthropus erectus, Homo solensis, Homo wajakensis, yang dimana karena ditemukan di Pleistosen Tengah. Berdasarkan temuan mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Hewan buruan mereka antara lain yaitu kerbau, banteng, kuda nil. Zaman batu Madia Mesolitikum. Zaman ini berlangsung kala Holosen. Perkembangan budaya pada zaman ini lebih cepat karena mereka berasal dalam kategori manusia cerdas. Zaman ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah A. Peninggalan budaya. Yang pertama adalah kebudayaan tulang sapung, yang kedua kebudayaan Toala, yang ketiga kebudayaan kapak genggam Sumatera. Pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah manusia dari ras Papua Melanosoid. Sebagian masih berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi sebagian lagi dari mereka sudah bertempat tinggal secara menetap di gua-gua dan bercocok tanam sederhana. Mereka sudah mengenal kepercayaan dan penguburan mayat. Zaman batu muda, Neolitikum. Peninggalan budaya. Yang pertama, kapak persegi. Kedua, kapak lonjong. Tiga, gerabah. Manusia pendukung pada zaman ini memegang peranan penting sebagai wadah atau tempat. Gerabah ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, untuk keperluan acara, dan ada juga yang digunakan untuk wadah tulang-tulang manusia. Manusia pendukung pada masa ini bertempat tinggal di Indonesia bagian timur. Mereka berasal dari ras Proto-Melayu, termasuk dari mereka suku Batak, Dayak, dan Toraja. Perubahan besar terjadi dalam bidang sosial budaya. Perubahan tersebut dikenal dengan nama revolusi Neolitik, yaitu perubahan dari mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan dan dari kehidupan berpindah-pindah menjadi menetap. Kepercayaan. Mereka mengenai kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan tentang adanya roh-roh yang memiliki kekuatan gaib. Sedangkan kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda yang dianggap karena memiliki kekuatan karena ditempati atau merupakan perwujudan dari roh. Zaman logam. Pada zaman logam, penduduk Nusantara telah mampu mengolah dan melebur logam. Kepandaian ini diperoleh setelah mereka menerima pengaruh dari kebudayaan Dongson. Disebut zaman logam
karena sebagian besar alat terbuat dari logam. Zaman logam dibedakan menjadi 3 zaman sebagai berikut. A. Zaman perunggu. Disebut dengan zaman perunggu karena zaman ini dihasilkan peralatan kehidupan yang dari perunggu, yaitu campuran antara timah dan tembaga. Yang pertama, teknologi. Peralatan zaman perunggu dibuat dengan 2 macam teknik, yaitu teknik setangkap dan teknik cetakan lilin. Teknik setangkap menggunakan 2 cetakan yang dapat ditangkapkan. Cetakan ini diberi lubang pada bagian atasnya. Cetakan ini dapat digunakan berkali-kali. Dan teknik cetakan lilin, teknik ini diawali dengan membentuk benda logam dari lilin yang berisi tanah liat sebagai intinya. Cetakan ini hanya dapat digunakan sekali saja. Hasil-hasil kebudayaan. A. Kapak corong atau kapak sepatu. Kapak corong banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan di daerah Papua dekat Danau Sentani. B. Nekara. Nekara banyak ditemukan di Sumatera, Bali, Jawa, Sumbawa. C. Bejana perunggu. D. Arca-arca perunggu. F. Benda-benda perunggu. Pendukung utama kebudayaan perunggu di Indonesia, mereka adalah penduduk Deutero Melayu dengan membawa kebudayaan Dongsong, yaitu kebudayaan perunggu Asia Tenggara. Kehidupan sosial budaya. Pada masa ini penduduk Indonesia sudah hidup di desa-desa di daerah pegunungan, daratan rendah, dan tepi pantai. Kelima, pelayaran. Aurnel menyimpulkan bahwa perahu bercadi adalah perahu khusus dari Indonesia. Perahu tersebut dari batang pohon yang dalamnya dikeruk sehingga berbentuk lesung. B. Zaman tembaga. Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya peninggalan-peninggalan benda tembaga purba di Indonesia. Setelah zaman perunggu Indonesia langsung memasuki zaman besi. C. Zaman besi. Pada zaman ini manusia telah dapat mengolah biji-biji besi untuk membuat peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Tingkat kehidupan pada zaman ini sudah jauh lebih baik dari tingkat kehidupan zaman sebelumnya. Namun, berdasarkan penelitian Van der Hoek, teknik pembuatan menggunakan bivalve atau tangan dan bivalve atau tangan pada luar dan lilin pada dalamnya. Zaman batu besar Megalithikum. Kebudayaan Megalithikum adalah kebudayaan yang utamanya menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar. Bangunan metode ini digunakan untuk penghormatan dan pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Adapun hasil-hasil dari kebudayaan Megalithikum sebagai berikut. A. Menhir. Menhir yaitu tiang atau tugu batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat sebagai sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang. 2. Sebagai tempat peninggalan seseorang seperti kepala suku yang telah meninggal. 3. Sebagai tempat menampung kedatangan roh. B. Punde Brunda. Punde Brunda adalah bangunan pemujaan yang bertingkat-tingkat berpunda-punda. Tempat ini banyak ditemukan di Ciloso, Sukabumi. C. Dolmen. Dolmen adalah meja batu sebagai tempat sesaji. Ada dolmen yang berkakikan menhir seperti ditemukan di Pasema, Sumatera Selatan. Ada pula dolmen yang juga digunakan untuk kubur batu seperti yang ditemukan di Bowongsono dan Merawan, Jember, Jawa Timur. D. Kubur peti batu. Kubur peti batu adalah peti jenazah yang terendam di dalam tanah berbentuk segi panjang dan sisinya terbuat dari lempengan-lempengan batu. Kubur peti batu banyak ditemukan di Kuningan, Jawa Barat. E. Sarkofagus. Sarkofagus atau keranda adalah peti jenazah yang terbentuk seperti tulang atau lesung, tetapi mempunyai tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali dan Sumatera Barat. F. Waruga. Waruga adalah peti jenazah kecil yang berbentuk kubus dan ditutup dengan batu lain yang selalu berbentuk atap rumah. Waruga banyak ditemukan di Minasaha,
G. Arca batu. Arca-arca tersebut banyak ditemukan di Sumatera Selatan. Diteliti oleh Van Hendren. Arca-arca tersebut menggambarkan manusia dan binatang seperti gajah, harimau, babi, rusa, dan kera. Such a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining.